Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi di Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem informasi, yaitu konsep dan manajemen sebagai tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D104 1211004, Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Baiklah, simak video berikut ini. Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi, yaitu konsep dan manajemen sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama, tipe-tipe sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi itu terdapat arsitektur IT dan infrastruktur IT yang merupakan dasar bagi semua sistem informasi dalam satu organisasi. Nah, sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi identik dengan CBIS atau Computer Based Information System. CBIS itu merupakan suatu sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau semua tugas yang diinginkan. Karena saat ini hampir semua sistem informasi itu menggunakan komputer. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu komponen dasar sistem informasi. Dalam sistem informasi terdapat perangkat keras. Nah, perangkat keras merupakan perangkat yang terdiri dari prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Perangkat-perangkat tersebut menerima data dan informasi, memprosesnya, dan menampilkannya. Biasa disebut input-output. Perangkat keras atau hardware. Di sini yang saya ambil contohnya yang umum-umum, yaitu ada prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Lalu yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah suatu program atau kumpulan-kumpulan program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Dengan demikian, perangkat lunak bisa membuat perangkat keras itu bisa memproses sebuah data. Lalu yang ketiga, suatu database. Database ini merupakan kumpulan dari file-file terkait ataupun tabel yang berisi data. Lalu yang keempat, suatu jaringan. Suatu jaringan merupakan sistem yang terhubung baik menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, wireless, yang memungkinkan berbagai komputer untuk berbagi sumber daya. Lalu yang kelima, prosedur. Nah, prosedur merupakan kumpulan perintah bagaimana mengkombinasikan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan jaringan supaya dapat memproses informasi dan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keenam yaitu pengguna. Nah, pengguna ini adalah individu-individu yang menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan berinteraksi dengannya ataupun menggunakan hasil keluarannya. Itulah individu-individu tersebut atau pengguna. Lalu kemampuan dari CBIS yang pertama yaitu memberikan komputasi yang tinggi. Yang kedua, CBIS menyediakan kecepatan komunikasi yang tepat dan kolaborasi di dalam dan di antara organisasi. Yang ketiga, tempat penyimpanan informasi yang besar, mudah untuk mengakses ruang data pada CBIS. Akses yang cepat dan murah untuk berbagai informasi dan di seluruh dunia. Yang kelima, menginterpretasikan data yang sangat banyak secara cepat dan efisien. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi orang-orang yang bekerja dalam suatu grup, di suatu tempat atau lokasi manapun. Lalu yang ketujuh, mengotomatisasikan semi-otomatis bisnis, proses, dan tugas-tugas manual. Lalu poin berikutnya yaitu program aplikasi. Apa sih program aplikasi? Nah, program aplikasi itu merupakan suatu program komputer
yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung suatu tugas tertentu ataupun proses bisnis. Setiap fungsional area atau departemen dalam suatu organisasi bisnis menggunakan sangat banyak program aplikasi. Nah, kumpulan-kumpulan dari program aplikasi dalam suatu departemen biasanya mengacu kepada departemen sistem informasi. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan program aplikasi untuk sumber daya manusia atau Human Resource Information System (HRIS). Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar sudah menjelaskan bahwa pada aplikasi sumber daya manusia terdapat banyak kumpulan-kumpulan program sebagai pembentuknya. Ada program FAIS, OAS, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu peranan sistem informasi. Setiap departemen atau fungsional area dalam suatu organisasi memiliki kumpulan-kumpulan program aplikasi atau sistem informasinya. Lalu, masing-masing sistem informasi mendukung bagian fungsional area dalam suatu organisasi. Misalnya, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen produksi, sistem informasi penjualan, dan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, dalam sistem pendukung fungsional area information system atau FAIS, itu terdapat dua sistem pembentuknya. Yang pertama itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP yaitu sistem yang dirancang untuk memperbaiki kurangnya komunikasi di antara fungsional area information system atau dalam FAIS. Nah, sehingga sistem ERP ini merupakan inovasi yang sangat penting karena berbagai aplikasi FAIS dikembangkan secara sendiri-sendiri sehingga tidak terhubung dengan aplikasi lainnya. Lalu ERP system menangani masalah dengan mengintegrasikan FAIS yang ada di perusahaan melalui basis data. Lalu sistem pembentuk yang kedua yaitu TPS, Transaction Processing System. TPS ini merupakan pendukung aktivitas monitoring, pengumpulan, penyimpanan, dan memproses data berdasarkan kegiatan transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita membeli barang di Indomaret, maka ketika kasir men-scan barcode barang yang dibeli, disitulah disebut dengan transaksi. Nah, TPS menjadi sistem yang sangat penting terhadap kesuksesan perusahaan karena mendukung operasional dasar tersebut. Mungkin sekian video penjelasan tentang sistem informasi yaitu konsep dan manajemen. Mohon maaf jika terdapat kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati dalam video ini. Dan mohon maaf juga jika pemahaman saya terhadap materi ini kurang tepat atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.